Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang video 10 orang yang jasadnya utuh tidak dimakan tanah. Apakah kita bisa menjadi salah satunya? Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena Anda tidak mengerti. 10 orang yang jasadnya utuh tidak dimakan tanah. Sesungguhnya kematian adalah hak, pasti terjadi, tidak dapat disangkal lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Qaf ayat 19 yang artinya, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Siapakah di antara kita yang meragukan kematian dan sakaratul maut? Apakah ada orang yang meragukan kubur dan azabnya? Siapakah yang mampu menunda kematiannya dari waktu yang telah ditentukan? Mengapa manusia sombong padahal kelak akan dimakan ulat? Mengapa manusia melampaui batas padahal di dalam tanah kelak akan terbujur? Mengapa menunda-nunda padahal kita mengetahui kematian akan datang secara tiba-tiba? Kematian adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan. Kemudian ruh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan seluruh lembaran amal ditutup. Pintu taubat dan pemberian masa pun terputus. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum sekarat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Kematian merupakan musibah paling besar. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menamakannya dengan musibah maut dalam Quran surah Al-Maidah ayat 106. Bila seorang hamba ahli taat didatangi maut, ia menyesal mengapa tidak menambah amalan solehnya. Sedangkan bila seorang hamba ahli maksiat didatangi maut, ia menyesali atas perbuatan melampaui batas yang dilakukannya dan berkeinginan dapat dikembalikan ke dunia lagi, sehingga dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mula melakukan amal soleh. Namun itu semua adalah mustahil dan tidak akan terjadi. Itu dijelaskan dalam Quran surah Fussilat ayat 24 dan Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar banyak mengingat kematian. Beliau bersabda,
Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu maut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Inilah 10 orang yang tidak akan hancur jasadnya di dalam kubur. Berkata Sayyidi Ali Al-Wana'i, telah datang di dalam kabar bahwa sesungguhnya 10 orang ini tidak akan hancur atau rusak jasadnya. Yang pertama, para nabi. Yang kedua, orang alim. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Yang keempat, orang yang hafal Al-Quran, hafiz, hafizah. Yang kelima, orang yang selalu mengumandangkan azan sholat 5 waktu. Yang keenam, imam atau pemimpin yang adil. Yang ketujuh, wanita yang meninggal ketika nifas setelah melahirkan. Yang kedelapan, orang yang terbunuh secara zolim. Yang kesembilan dan 10 adalah orang yang meninggal di malam Jumat dan di hari Jumat. Ulama lain juga mengatakan salah satu orang yang tidak akan hancur jasadnya di dalam kubur ialah pengganti imam yang adil atau wakilnya, orang yang jujur, orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang meninggal kena penyakit ta'un atau mati karena menjaga benteng Islam fi sabilillah. Ini diambil dari sumber kitab Is'ad Ar-Rafiq wa Bugyah As-Sodiq Syarah Sulam Al-Taufiq halaman 31 lil Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lamu bisawab. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk dalam golongan 10 orang di atas. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Itulah penjelasan tentang 10 orang yang tidak akan hancur jasadnya di alam kubur. Semoga menjadi berkah manfaat untuk penonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali di kesempatan yang singkat ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menjadi pelajaran untuk saya pribadi dan kita semua umumnya. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa subscribe channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan kunjungi channel kedua saya, yaitu Tauhid Metafisik Channel, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan Anda bisa mengunjungi channel ketiga saya, yaitu Maniak Akik Channel, yang banyak membahas tentang gemstone lengkap secara kandungan mineral, secara internasional gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan di channel keempat, yaitu Maniak Bacan, yang banyak membahas tentang batu bacan dengan kualitas-kualitasnya dengan harga bersahabat. Sebelum mengakhiri video ini, Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik.
sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.